Hari ini gue pengen bahas salah satu leaks atau bocoran dari kamera baru yang mungkin sedikit kalian tahu ya. Karena di video ini kan ditulis ya di judul nama dari kamera tersebut atau serinya. Ini adalah kamera terbarunya dari Sony yang kemungkinan bakal jadi penerus dari Sony ZV-1. Ya, bocoran ini gue dapet dari situs luar, namanya itu sonyalpharumor.com. Ya, setahu gue sih kalau lihat yang udah itu rumor dari mereka ini 90% bisa dikatakan benar ya, karena yang kemungkinan sih ini emang ada orang dalamnya atau mungkin emang situs dari Sony-nya langsung. Gue juga nggak tahu. Kayak misalnya aja Sony ZV-E10 ini. Ya, gue manggilnya Sony ZV-E10 aja. Ya, di kamera ini itu udah ada beberapa bocoran foto-fotonya, kayak misalnya kayak gini. Ini gue dapet dari situs yang tadi gue sebutin. Jadi gue belum tahu apakah ini benar atau enggaknya ya, nanti kita lihat ke depannya aja mendingan. Oke, sekarang kita lanjut bahas kameranya aja dulu ya. Kita mulai dari luarannya dulu atau dari desain kameranya tersebut. Kalau dilihat dari bodinya ini kayaknya campuran antara Sony ZV-1 dengan Sony A5000-an. Jadi ada kesan mirrorless juga, terus juga ada kesan compactnya tentunya ya. Nah, kalau kalian udah punya Sony A5100 ya mungkin feel megangnya gitu ya, atau feel nyobain megang kameranya itu ya beda-beda tipis sama Sony ZV-E10 ini. Tapi tentunya pastinya dikasih perbedaan lah. Nah, bodinya ini terlihat lebih besar dari Sony ZV-1, kemungkinan bakal naruh jeroan yang cukup besar juga. Dilihat bagian atasnya jelas banget, tampilan ZV-1-nya terasa banget karena ada mikrofon yang cukup besar ya. Dan nantinya bisa dipakein dead cat kayak gini juga. Terus juga masih meletakkan hot shoe, namun letaknya ini agak terpinggirkan. Tombol on off juga menggunakan switch yang cukup berbeda, dan beberapa tombol lainnya kayak record, shutter, dan lain sebagainya ini cukup lengkap di bagian atas. Yang cukup penting dari sebuah kamera compact menurut gua adalah bagian gripnya yang harus nyaman ketika kita pegang ya. Nah, di kamera ZV-E10 ini untungnya dia menggunakan desain body mirrorless, jadi urusan kenyamanan saat digenggam menurut gue sih aman ya, karena cukup dalam dan dilapisin karet juga. Oke, lanjut kita ke bagian layarnya. Gue nggak dapet info pastinya ukuran layarnya atau jenis layarnya itu kayak apa, tapi kalau dilihat dari gambarnya ini menggunakan yang ukuran 3 inci yang bisa di articulated screen, artinya bisa dibolak-balik kayak buat ngevlog ataupun selfie gitu ya. Nah, untuk portnya seperti yang kelihatan di sini layaknya kamera modern lainnya yang udah menggunakan Type-C, dan belum tahu nih apakah bisa langsung ngecas pakai Type-C-nya ini atau enggak. Selanjutnya ada micro USB dan pastinya jack mikrofon. Dan kelihatan ya, sebelah kanannya ini kosong, berarti slot memorinya ini diletakkan barengan sama baterai. Nah, untuk info keterangan soal sensornya yang gue dapet dari kamera ini adalah sebesar 24 megapiksel CMOS APS-C. Dan seperti yang digambar juga, ini kayaknya menggunakan lensa kit yang 1650 IMON ya, jadi bukan lensa tanam lagi gitu ya. Yang dimana ini adalah salah satu keuntungan juga, kita bisa bongkar pasang lensanya sesuka kita, karena ya kemungkinan ini karena kan ini pakai IMON ya, jadi pilihan lensanya cukup banyak. Nah, selanjutnya untuk mode perekaman maksimal katanya sih di kamera ini bisa sampai 4K 25 fps, atau bisa kalian gunakan untuk slow motion di 1080 dengan 100 fps atau 120 fps. Dan nggak lupa ya, yang namanya kamera vlog atau kamera video pasti ini ada stabilisasinya, dan ini terdapat dua pengaturan atau dua settingan untuk stabilisasi, ada yang standar dan juga yang aktif. Nah, yang aktif ini kemungkinan bisa digunakan ketika kita buat ngevlog atau ya kayak dibuat jalan gitulah ya. Jadi ini cukup berguna. Nah, menurut gua kamera ZV-E10 ini bakal jadi incaran banget para vlogger yang menginginkan fitur yang lebih baik dari kamera-kamera compact sebelumnya gitu ya. Kayak misalnya Sony ZV-1, apalagi ini udah bisa menggunakan lensa yang lebih fleksibel. Nah, ini nih yang paling penting, yang paling kalian tunggu-tunggu pastinya soal harganya. Bocorannya sih ya, pas gue lihat ini harganya sekitar $899, atau kalau dirupiahin itu sekitar 13 jutaan untuk kamera compact. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah kalian cukup tertarik dengan Sony ZV-E10 ini, atau mungkin kalian lebih pilih yang A5000-an atau yang A6000-an aja? Oke, tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.